Selamat siang pecinta diskusi Bougainville. Ya, ini kita akan menjelaskan tentang bagi para pemula sekali arti daripada pruning. Sebelumnya saya jelaskan buat kalian, untuk kalian yang memiliki stek-stek atau bibit yang masih kecil, itu usahakan untuk dipilih cabang sebelumnya itu dipilih cabang supaya pertumbuhannya maksimal. Jadi tidak harus semua cabang tunas itu dipelihara kisanak jadi harus dipilih. Bentar saya kasih contoh ini. Seperti ini ini kering, ini mau dipindah media kisanak Jadi memang polybag seperti ini memang harus berguna di sini. Ini yang akan kita naikkan Ini kan usia 1 bulan kisanak dikeringkan dulu supaya mudah dilepas. Yang akan kita naikkan ke polybag tingkatannya di atasnya dengan media penyuburan kisanak, sudah dicampur dengan koi kambing fermentasi. Jadi seperti ini memang bertahap. Untuk saya itu harus dinaikkan lagi ke polybag yang lebih besar saat dia sudah punya akar Ini saya jelaskan buat kalian tuh. Yang sebelumnya sudah ada di video yang lalu. Buat yang pemula sekali, usahakan kalau punya stek atau bibit bawah-bawah seperti ini enggak ada fungsinya kisanak tunas itu. Jadi dibuangi, dipilih yang kita perlukan. Bisa 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang dan seterusnya maksimal 6 cabang lah Nih di atasnya saja. Jadi kalian mudah untuk mendekatkan tunas cabang-cabangnya nanti Jadi dipilih ini juga termasuk mempercepat proses mempercepat proses. Karena apa? Makanan akan fokus ke cabang yang kita pilih, tunas-tunas yang kita pilih ini seperti ini. Nah begini nih usia 1 bulanan ini. Nah jadi fokusnya itu makanan menyerang ke tunas-tunas yang dipilih. Kalau ada yang tumbuh di sini lagi, nanti dibuangi semuanya. Nah ini salah satu cara mempercepat juga Memang dari kecil seperti ini harus dibiasakan untuk dirimbunkan, karena tujuannya untuk jenis daun lebar seperti ini harus dirimbunkan Jadi ada peran batangnya ini yang nanti itu sudah pasti kerimbunannya itu di atas ini kisanak di sini nih di sini. Jadi ada peran batang untuk mempercantik pohon ini. Jadi enggak gerumbul sampai dari sini ke sini itu menjulur, enggak ada indah-indahnya Sudah pasti kalau kebanyakan yang bawah akan kalah, cabang-cabang yang bawah itu. Jadi seperti ini memang harus dipilih dulu. Nah nih tunas-tunasnya dipilih dulu, yang nanti baru kalian pindahkan ke media penyuburan. Ini akan naik ke polybag di atasnya Ini polybag 15 kayaknya. Nanti akan naik ke atasnya dengan paduan kombinasi yang sudah dipakai yang sudah dicampur dengan media koi kambing fermentasi supaya cepat penyuburannya, supaya cepat, supaya tidak tergantung pada media awal. Tanam awal ini kan hanya tanah kisanak jadi jangan sia-siakan di musim penghujan seperti ini, yang nanti kalian bisa cepat sekali dalam melakukan proses-proses perimbunan. Nah seperti ini usahakan. Ini kan dulu kita pilih cabangnya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Yang bawah kita buangi kan yang bawah kita buangi, kita pilih yang atas seperti ini. Jadi ada peran batang ini untuk mempercantik nanti bunganya ini nanti. Ini kalau kalian mau membungakan barang-barang kecil seperti ini, biarkan aja menjulur biarkan menjulur, yang kemudian kalian siram pupuk-pupuk di sini untuk kasih makan lah istilahnya, pemancing. NPK itu kandungannya lengkap 16, yang NPK 16 untuk pembungaan itu. Nah kalian taburkan di sini saja itu sudah pasti keluar bunga. Tapi kan bunganya jelek di sana, bunganya jelek karena bunga yang akan muncul itu hanya di ujung-ujung seperti ini. Nah berbeda dengan proses yang awalnya seperti ini. Proses yang awalnya dirimbunkan dulu seperti ini kecil, tapi akan kita rimbunkan seperti ini, sudah agak rimbun dengan melalui potong pucuk pruning Ini kan sudah keluar tunas-tunas semua kan, 1, 2 tuh nih
Dari sini nih nanti akan rimbun itu dari sini. Jadi pruning itu ya mbak-mbak ya, untuk mbak-mbak terutama pruning itu membuang daun. Nih seperti ini nih yang tujuannya di dunia bougainville itu untuk mempercepat tumbuhnya tunas. Ini adalah cara merimbunkan ya, dalam dunia bougainville itu melalui cara pruning seperti ini. Jadi pruning itu membuang semua daun sampai ke pangkal cabang yang kita incar ini ya, yang kita targetkan ini. Jadi enggak sampai ke sini-sini ya. Ini cabang utama, batang, termasuk batang. Nah dari pruning ini nanti akan muncul tunas-tunas seperti ini. Ini yang dulu kita pruning muncul 2 tunas seperti ini ya, seperti ini. Kemudian nanti muncul tunas lagi pruning sehingga beranak sampai jadi rimbun. Itu tujuan pruning itu sebetulnya untuk merimbunkan. Ada beberapa tujuannya di dunia bougainville. Ada juga peremajaan ranting, peremajaan cabang saat dewasa, tapi saat sudah besar dan beberapa kali dibungakan ya kan. Tapi untuk yang proses awal seperti ini namanya pruning itu untuk memperbanyak tunas supaya berdekatan ya, berdekatan munculnya tunas itu untuk cepat dirimbunkan dan cantik ya. Jadi bunga bougainville itu yang daun lebar itu usahakan untuk bentuknya yang rimbun saja ya, rimbun saja. Dari situ nanti bunga akan terlihat banyak. Jadi enggak cuma 1 cabang menjulur, 2 cabang menjulur, 3 cabang menjulur, itu enggak ada cantik-cantiknya. Di sini memang kita silang hal-hal seperti itu. Harus rimbun dan banyak tunas untuk memunculkan bunga itu. Ya, jadi mendekatkan cabang itu kalian bisa menggunakan rapia seperti ini atau menggunakan kawat. Kalau menggunakan rapia seperti memang agak lama ya, agak lama karena apa? Tidak ada penekanan dalam cabang ini, enggak ada penekanan. Yang diatur cuma nih 1 titik saja ini, jadi agak lama. Berbeda dengan yang cara kita lakukan melalui kawat. Nih, jadi seperti ini ya. Nih, masih kecil tapi sudah banyak memiliki cabang. Ya, ini nanti akan beranak tuh seperti ini, beranak dari 1 cabang ini beranak 3, nanti panjang lagi, potong pruning lagi, panjang lagi, potong pruning lagi, seperti itu terus ya caranya untuk merimbunkan itu. Nih ya, ini juga sudah dipotong pucuk kemarin ya. Nih pruning itu seperti ini supaya tunasnya banyak, muncul tunas banyak. Nah ya, nih dari sini nih nanti akan muncul tunas. Ini muncul tunas banyak, ini muncul tunas banyak yang akan memadat. Nah muncul tunas memanjang, potong pruning lagi, potong pruning lagi, seperti itulah cara perimbunan itu. Jadi saya harap itu jangan sia-siakan di musim penghujan ini, apalagi bulan 2 ini sudah pasti barang-barang seperti ini. Bulan 8 kita targetkan untuk habis ya di sana ya, karena kalian harus tahu, harus punya data di bulan mana bougainville itu akan laris terjual ya. Saya kasih tahu ya, ini menurut pengalaman saya, mungkin berbeda dengan situ. Di bulan 8 dan 9 itu bougainville akan sangat laris sekali terjual, betul, apapun bentuknya, apalagi yang rimbun-rimbun, cepat sekali laris di bulan 8 dan 9. Jadi target terakhir kita membuat proses seperti ini dari menanam awal ataupun merimbunkan itu, target terakhir awalnya ya, awal proses. Kalau yang kemarin kita lakukan banyak di bulan 11 mulai awal ya, jadi nanti bulan 5 sudah jadi dan bagus. Terakhirnya itu di bulan 2 ya, bulan 2, bulan 8 kita sudah panen dan bagus untuk siap dipajang dan jual, rimbun dan cantik. Itu yang akan memancing nanti para pembeli ya. Seperti ini jangan biarkan menjulur, potongi ya, potongi sesuai bentuknya. Nih jangan terlalu sayang, ini kalau kalian biarkan menjulur hanya akan mendapatkan bunga dari 1 cabang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saja. Jadi memang harus dirimbunkan. Nih ini cabang agak tua ini, yang ini agak muda. Nih seperti ini langsung potong pruning seperti itu ya. Ini sudah ditargetkan ya, bulan 7 mungkinan sudah agak bagus rimbun
karena kita menghitung barang-barang seperti ini maksimal 7 bulan itu ya, 6 bulan 7 bulan untuk tanaman hias biasa seperti ini harus jadi ya. Terkadang juga 5 bulan sudah jadi. Nih ya, habiskan daun dari sini, nanti akan muncul tunas rimbun ya, prosesnya dari sini ya. Ini coba lihat ini ya, ini hasil potong pucuk pruning secara perlahan berdekatan seperti ini. Ini hanya sekitar 4 bulan ini ya. Ini ya, hasilnya itu akan seperti ini, muncul tunas-tunas baru, ini yang akan memadat ya. Ini berkali-kali saya jelaskan supaya apa? Supaya tanaman kalian tidak terlalu menjulur ya. Jadi lakukan pendekatan cabang dulu, bisa melalui rapia atau melalui kerangka-kerangka yang sudah kita sharing melalui kawat ya. 4 cabang bisa, 2 cabang bisa ya, 6, 5 juga bisa, asal dekatkan dulu ya. Itu cabang intinya, yang baru dilakukan proses potong pucuk pruning seperti ini. Nih, memadat sekali tunas-tunasnya. Nah ini nanti ini ya 1 minggu 10 hari lah, 10 hari saja sudah tertutup ini semuanya. Yang akan kita lakukan proses potong pruning lagi. Nah setelah ini baru terakhir kita lakukan potong pucuk pruning. Nah kemudian dibungakan ya kan. Barang seperti ini targetnya hanya 6 bulan, 6 bulan 7 bulan sudah. Kalau dimaksimalkan sih 7 bulan, 7 bulan 8 bulan itu sudah sangat super cantik dan rimbun ya. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Pruning itu untuk memunculkan tunas-tunas seperti ini. Nih, tunas-tunas seperti ini yang akan rame sekali ya. Dalam satu batang ini akan rame sekali dan rimbun. Jadi rimbunnya itu harus diatur juga menggunung. Tidak hanya rimbun gerumbul nggak karu-karuan, harus ada bentuknya ya. Bentuknya ini misalnya melingkar seperti ini, harus seimbang dan menggunung. Dibikinlah mahkota bisa dari cabang tengah ini atau dari susunan nih cabang-cabang dari sini ya. Tips-tips seperti ini sudah ada di video sebelumnya. Ini kita mempertebal pengetahuan, menambah lagi ya, supaya lebih bisa dipahami untuk hal-hal perimbunan seperti ini dari awal sampai jadi itu ya. Sementara cangkok yang dipertanyakan seusia berapa, cangkok itu enggak ada patokan usia ya, enggak ada patokan usia. Ini seperti ini, kalian bisa lihat di sini permainan yang kita lakukan itu ya. Cangkok ini hanya terlihat akar satu. Nah di dalamnya ini ada lagi, cuma belum keluar. Di sini kalau sudah ada akar satu saja seperti ini, sudah kita potong dan kita tanam, sudah pasti hidup ya di sana ya. Sudah pasti hidup. Memang cangkok ini lebih akurat daripada tanam stek. Ini semua hasil cangkok ini. Nih ya. Ini akar satu, akar dua yang terlihat dalam plastik itu. Ya, ini memang harus kita tanam. Terakhir kita bulan 2 seperti ini proses awal dari tanam, pembentukan yang akan kita panen nanti. Kecantikannya itu akan terlihat di bulan 8. Ya, memang target kita memang bulan 8 dan 9. Ini ya, nanti kita tanam dengan media tanam awal, tetap menggunakan media tanam awal yaitu tanah biasa. Sudah pasti hidup. Ya, jangan terlalu menunggu harus gondrong dulu akarnya, kelamaan ya kisanak ya, kelamaan. Jangan takut mati, ini nggak akan mati, stek saja hidup, apalagi sudah berakar seperti ini, asalkan tanahnya ini tidak goyang. Media yang kita pakai itu sama ya kisanak ya, tetap tanah ya, tanah seperti ini. Media cangkok itu tanah seperti ini, jadi nggak usah menunggu sampai gondrong-gondrong akarnya itu, kelamaan, kecuali untuk dijual ya kisanak ya. Nah ini untuk pribadi, keluar 1 akar 2 akar sudah terlihat dalam plastik itu, potong saja dan tanam. Itu untuk mempercepat proses juga, jangan kelamaan, sudah pasti hidup barang-barang seperti ini ya. Paham kan? Untuk media penanaman dari cangkok ini sama dengan media tanam awal, yaitu tanah biasa seperti ini. Ini cangkok, hasil cangkok semua kecil-kecil ini. Jadi cangkok memang lebih akurat daripada tanam stek biasa, karena dia memang sudah punya akar, bantuan akar dari pohon aslinya itu yang kita cangkok kan
Ya, media yang dipertanyakan kita hanya memakai media tanah biasa ya. Untuk media tanah biasa itu hanya bisa kalian lakukan saat musim hujan ya kisanak ya. Jadi tidak bisa dilakukan di musim kemarau. Kalau kemarau kokopit ya. Kalau musim hujan seperti ini kita biasa memakai tanah seperti ini karena apa, penyiramannya itu alami dari hujan. Penyiraman dalam plastik itu kelembapannya bisa terjaga ya. Kalau musim kemarau pakai media tanah seperti ini kering, saya pastikan kering ya. Kira-kira seperti itu ya kisanak ya. Ya, dari beberapa keterangan tadi semoga bisa sedikit membantu ya, membantu kalian untuk mengembangkan bougainvillenya. Ini variegated merah yang juga masih kita rimbunkan seperti ini ya. Nih kalau nggak dirimbunkan dia ini menjulur ndak karuan. Nih pendek rata menggunung seperti ini ya. Semoga bisa membantu ya keterangannya kisanak.